Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiat Makarolia Putri dengan nomor NIM 29021500100 dari Prodi Akuntansi Reguler Plus, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2. Dari mata kuliah pengantar Akuntansi 2 dengan dosen pengampu Bapak Syukri Hamdi, SE, MM. Pada hari ini saya akan membahas materi tentang piutang. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian tentang piutang. Apa sih piutang itu? Jadi menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 9 paragraf 07E, piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Di sini juga ada menurut KISO, piutang merupakan klaim uang, barang, atau jasa-jasa kepada pelanggan atau pihak lainnya. Jadi bisa kita simpulkan kalau piutang itu adalah seluruh bentuk klaim dari perusahaan kepada pihak lain atas penjualan barang atau jasa secara kredit, di mana atas transaksi tersebut akan menimbulkan tagihan dalam bentuk uang pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan. Jadi begitu pengertian dari piutang. Kalau dulu saya pernah punya pengalaman utang dengan piutang itu sama atau tidak, dan ternyata itu berbeda ya. Perbedaannya terlihat di aktivitasnya. Kalau utang biasanya itu adalah hak milik orang atau pihak lain yang ada pada bisnis, baik berupa uang ataupun barang dan jasa. Jika piutang itu sendiri, kebalikannya ya dari utang, itu adalah hak milik kita yang masih ada di tangan orang atau pihak lain. Adanya piutang bisa berupa uang atau penjualan, seperti itu ya. Dan penjualan tersebut juga belum dibayarkan atau belum dibayar lunas. Selanjutnya adalah klasifikasi piutang. Kita bahas untuk yang pertama di sini ada piutang dagang atau usaha. Jadi maksudnya di sini adalah piutang yang timbul karena adanya penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Selanjutnya yang kedua adalah piutang wesel. Di sini tagihannya didukung dengan perjanjian tertulis debitur untuk membayar pada tanggal tertentu. Surat perjanjiannya itu berupa wesel dan promise. Untuk wesel sendiri itu adalah surat berharga yang berisi perintah dari pembuat surat kepada wajib bayar untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebut dalam surat tersebut. Selanjutnya, promise adalah surat janji membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Di sini contohnya adalah peminjaman uang ya. Selanjutnya untuk poin ketiga adalah piutang lain-lain. Di sini piutangnya timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Contohnya saja bisa piutang bunga, lalu piutang pajak, dan piutang karyawan. Setelah adanya klasifikasi piutang, selanjutnya ada pengakuan piutang. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Di sini terdapat di Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2004 ya. Lalu juga pengakuan piutang timbul dari penjualan barang dan jasa secara kredit. Selanjutnya, piutang harus diakui pada saat yang sama dengan pengakuan hasil penjualan secara kredit, yaitu pada saat berpindahnya hak milik atas barang atau atas transaksi penjualan kepada pembeli, atau pada saat juga aktivitas pengadaan jasa diselesaikan. Selanjutnya, saldo normal piutang usaha berada di sebelah debit,
Sementara itu, hal yang dikorbankan dengan piutang usaha dicatat di sebelah kredit. Contohnya saja seperti penjualan, kas, atau pendapatan. Kita masuk kepada metode pencatatan piutang dagang. Untuk yang A, piutang usaha dicatat kotor. Maksudnya adalah mengakui jumlah piutang sebesar penjualan tanpa dipengaruhi oleh potongan yang akan diberikan. Di sini pada saat terjadi penjualan secara kredit, syarat kreditnya 2%, maksudnya itu adalah diskon untuk pembayaran dalam jangka waktu 10 hari dan jumlah penuhnya dalam waktu 10 hari yang harus dibayar. Selanjutnya di sini ada nama akunnya, ada piutang usaha, ada di kolom kredit. Selanjutnya ada penjualan, itu ada di kolom debit. Untuk poin kedua, pada saat diterima pelunasan piutang usaha, bila pelunasan piutang telah melebihi masa potongan. Di sini ada nama akunnya, cash atau kas ya. Ada di kolom debit. Selanjutnya piutang usaha ada di kolom kredit. Lalu bila pelunasan masih dalam batas masa potongan, maka untuk akunnya ada cash, ada di kolom kredit. Selanjutnya diskon penjualan ada di kolom debit dan piutang usaha ada di kolom debit. Setelah kita membahas untuk piutang usaha dicatat kotor, lalu untuk poin B, di sini piutang usaha dicatat bersih. Metode bersih mengakui jumlah piutang setelah dikurangi dengan potongan penjualan. Pada saat terjadi penjualan secara kredit, syarat kredit seperti yang sebelumnya saya jelaskan, itu maksudnya adalah diskon 2% ya, untuk pembayaran dalam jangka waktu 10 hari dan jumlah penuh yang harus dibayar dalam waktu 10 hari. Di sini ada nama akunnya yaitu piutang usaha, ada di kolom kredit, diskon penjualan di kolom kredit, lalu penjualan di kolom debit. Untuk poin keduanya, pada saat diterima pelunasan piutang usaha, bila pelunasan piutang telah melebihi masa potongan. Di sini ada nama akunnya kas, di kolom debit, lalu piutang usaha ada di kolom kredit. Lalu, bila pelunasan masih dalam batas masa potongan, untuk akunnya sendiri di sini ada kas di kolom debit, lalu piutang usaha di kolom debit dan diskon penjualan ada di kolom kredit. Kita next ke penilaian piutang. Menurut SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan sebesar nilai kas atau neto yang bisa direalisasi, yaitu jumlah kas bersih yang diperkirakan dapat diterima. Jumlah kas bersih yang dapat diterima adalah jumlah piutang bruto setelah dikurangi dengan taksiran jumlah atau nilai piutang yang tidak dapat diterima. Kita next kepada metode piutang tak tertagih. Biasanya di dalam suatu perusahaan pasti ada saja customer atau konsumen yang melakukan piutang tak tertagih ya. Artinya mereka belum membayar sepenuhnya. Seperti itu. Di sini piutang usaha yang dilaporkan di dalam neraca harus dicatat sebesar nilai yang didapat direalisasi. Maksudnya harus menunjukkan suatu jumlah yang kemungkinan besar dapat ditagih setelah memperhitungkan besarnya kredit macet. Yang kedua, ada beban yang timbul atas tidak tertagihnya piutang usaha atau kredit macet akan dicatat sebagai beban operasional. Dengan nama akunnya ada beban kredit macet atau bad debt expense. Atau beban piutang ragu-ragu ada doubtful accounts expense. Lalu ada atau beban piutang tak tertagih, uncollectible account expense. Selanjutnya, metode untuk menilai, mencatat, atau menghapus piutang usaha tak tertagih. Poin pertama ada metode hapus langsung. Metode ini kerap digunakan terutama oleh perusahaan yang memiliki bidang usaha seperti restoran, hotel, rumah sakit, kantor pengacara,
KAP atau kantor akuntan publik, dan toko eceran dengan skala bisnis yang relatif kecil. Di sini juga ada faktor yang menjadi alasan mengapa menggunakan metode hapus langsung ya. Yang pertama bisa karena perusahaan sebagian besar menjual barang dagangannya secara tunai, sehingga jumlah beban atas piutang usaha yang tidak tertagih dapat dikatakan sangat tidak material atau jumlahnya sangat kecil sekali. Selanjutnya bisa juga metode ini diterapkan ketika besarnya kredit macet itu sangat kecil, sehingga berdasarkan prinsip materialitas, metode ini diperbolehkan atau dapat digunakan. Namun secara keseluruhan menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum, metode ini tidak diperkenankan untuk tujuan pembukuan. Di sini ada contoh untuk jurnalnya ya. Jadi maksudnya beban kredit macet itu atau beban piutang tak tertagih hanya akan dicatat atau diakui apabila benar-benar telah terjadi pelanggan tertentu yang menyatakan tidak bisa membayar, bukan karena berdasarkan pada kerugian estimasi. Di sini untuk jurnalnya ada biaya piutang tak tertagih, itu untuk akunnya, ada di debit, lalu piutang usaha ada di kredit. Selanjutnya poin kedua yaitu metode pencadangan. Di sini juga ada faktor mengapa diterapkannya metode pencadangan ini. Bisa karena sepanjang periode di mana penjualan kredit terjadi, estimasi mengenai besarnya piutang usaha tidak tertagih dibuat didasarkan oleh pengalaman masa lalu, dan selalu saja ada pelanggan yang tidak mampu untuk membayar. Selanjutnya, kadangkala setelah perusahaan menghapus piutang usahanya atas pelanggan tertentu, ternyata pelanggan tersebut ada itikat baik atau beritikat baik dengan membayar sebagian utangnya. Yang harus dilakukan adalah perusahaan harus membalik jurnal penghapusan piutang yang telah dibuat sebelumnya, atau sejumlah yang dapat ditagih kembali oleh perusahaan. Kemudian bisa dicatat penerimaan kas dari hasil penagihan tersebut. Di sini juga ada contoh untuk pencatatan jurnalnya ya. Ada piutang usaha untuk akunnya itu di kolom debit, lalu cadangan piutang tak tertagih ada di kolom kredit. Dan untuk kasnya juga di sini di kolom debit, lalu piutang usahanya ada di kolom kredit. Estimasi berdasarkan persentase tertentu dari jumlah penjualan. Perusahaan menetapkan estimasi bahwa 3% dari total penjualan kreditnya tidak dapat ditagih. Penjualan kredit yang terjadi selama periode berjalan di tahun 2021 adalah sebesar 850 juta rupiah. Jumlah bruto piutang usaha pada akhir periode atau akhir tahun 2021 sebesar 321 juta rupiah. Sedangkan akun cadangan piutang tak tertagih pada awal periode atau sebelum akhir jurnal penyesuaian bersaldo kredit sebesar Rp8.500.000. Pada akhir periode, ayat jurnal penyesuaian yang perlu dibuat oleh perusahaan untuk mencatat besarnya estimasi atas beban kredit macet tahun 2021 adalah, bisa kita lihat di sini ada beban piutang tak tertagih yaitu 25.500. Hasilnya dari cadangan piutang tak tertagih di sini 3% kali 850 juta rupiah dan hasilnya adalah 25.500.000 rupiah. Setelah ayat jurnal penyesuaian di atas diposting, maka besarnya piutang usaha bersih yang akan dilaporkan di dalam neraca per 31 Desember 2021 adalah piutang usahanya 321 juta rupiah. Itu dari piutang jumlah bruto ya, yang sebelumnya saya sampaikan itu di akhir tahun 2021
besarnya adalah 321 juta rupiah. Lalu ada cadangan piutang tak tertagih. Di sini angkanya itu dari beban piutang tak tertagih lalu ditambah dengan saldo sebelumnya ya. Di sebelum ayat jurnal penyesuaian itu bersaldo Rp8.500.000 untuk saldo cadangannya. Jadi ditambah hasilnya adalah Rp34 juta. Dan di sini untuk piutang bersihnya ada Rp287 juta dari angka piutang usaha dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih. Selanjutnya, sedangkan laba rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 akan menyajikan beban piutang tak tertagih sebesar Rp25.500.000 sebagai beban operasional di tahun 2021. Setelah kita membahas estimasi berdasarkan persentase tertentu dari jumlah penjualan, selanjutnya di sini dari jumlah piutang usaha. Cara ini menekankan penilaian piutang usaha pada nilai bersihnya yang dapat direalisasi, yang nantinya akan dilaporkan di dalam neraca. Ada dua metode yang digunakan, yaitu berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah saldo akhir piutang usaha berdasarkan data historis. Lalu yang kedua ada berdasarkan klasifikasi atau pengelompokan umur piutang. Selanjutnya saya memilih estimasi berdasarkan klasifikasi umur piutang. Jadi metode klasifikasi umur piutang ini, piutang akan dikelompok-kelompokkan berdasarkan masing-masing karakteristik umurnya, berdasarkan atas tanggal jatuh temponya piutang. Karakteristik umur piutang dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, belum jatuh tempo, lalu telah jatuh tempo 1-30 hari, selanjutnya 31-60 hari, 61 sampai dengan 90 hari, 91 sampai dengan 180 hari, 181 sampai dengan 365 hari, dan telah jatuh tempo di atas 365 hari. Biasanya untuk perusahaan akan menekankan bahwa piutang paling lama itu 30 hari. Namun juga ada yang sampai 60 hari itu udah paling lama ya. Jika jatuh temponya lama, kemungkinan itu proyeknya besar ataupun pembayaran tersebut ada kendala atau kredit macet. Di sini kita masuk kepada ilustrasi metode klasifikasi umur piutang. PT Inarajaya sedang mempersiapkan laporan umur piutang per 30 Juni tahun 2021, di mana terdapat salah satu pelanggannya yang belum membayar hingga saat ini, padahal jatuh temponya tanggal 9 Maret 2021. Maka lama umur piutang yang telah jatuh tempo dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah hari atas piutang yang sudah lewat per akhir Maret ada 22 hari, lalu April ada 30 hari, Mei-nya ada 31 hari, dan per akhir Juni ada 30 hari. Jika ditambahkan, ini totalnya ada 113 hari. Berarti kurang lebihnya 3 bulanan ya untuk jangka waktu dari jatuh tempo. Selanjutnya ada ilustrasi lagi untuk metode klasifikasi umur piutang. Di sini PT Sejahtera pada akhir tahun 2021 memiliki saldo piutang usaha sebesar Rp86.300.000 dan cadangan kredit macet atas piutang usaha ini diestimasi berdasarkan masing-masing kelompok umurnya. Di sini kita bisa lihat untuk umur piutang, dan tadi kita sudah jelaskan ya dan simak bersama-sama dari 1 hari hingga telah jatuh tempo di atas 365 hari. Selanjutnya di sini ada saldonya. Ada 75 juta, lalu 4 juta, 3.100.000 rupiah, 1.900.000 rupiah, 1.200.000 rupiah, 800.000 dan 300.000 rupiah. Di sini totalnya adalah 86.300.000 rupiah. Dan untuk estimasi kredit macetnya di sini bisa kita lihat dari presentasinya ya.
Untuk yang pertama ada 2%, jumlahnya Rp1.500.000, lalu 5% jumlahnya Rp200.000, lalu 10% jumlahnya Rp310.000, selanjutnya ada 20%, totalnya Rp380.000. Next, kita ke 30%, ada Rp360.000, 50% sebesar Rp400.000, 80% sebesar Rp240.000. Di sini totalnya ada Rp3.390.000. Ini untuk lanjutan yang tadi. Berdasarkan tabel tersebut, estimasi saldo akhir yang diinginkan untuk cadangan piutang tak tertagih adalah sebesar Rp3.390.000. Ini bersaldo kredit sesuai dengan saldo normalnya. Selanjutnya, perbandingan antara angka estimasi ini dengan saldo awal cadangan piutang tak tertagih yang belum disesuaikan akan menentukan besarnya beban kredit macet atau beban piutang tak tertagih untuk tahun 2021. Kita masuk kepada contohnya. Jika saldo awal cadangan piutang tak tertagih yang belum disesuaikan adalah sebesar Rp1.200.000 di kredit, maka jumlah yang akan ditambahkan ke dalam saldo ini adalah Rp2.190.000 dengan ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Jadi hasilnya Rp2.190.000 itu dari Rp3.390.000 dikurangi Rp1.200.000. Hasilnya adalah Rp2.190.000. Di sini ada beban piutang tak tertagihnya, ada di kolom debit ya. Rp2.190.000, lalu ada cadangan piutang tak tertagih, ada di kolom kredit sebesar Rp2.190.000. Selanjutnya adalah poin kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi piutang tersebut yaitu piutang merupakan salah satu jenis aktiva di dalam perusahaan. Setiap perusahaan memiliki berbagai jenis aktiva dan pasiva yang mengisi neraca keuangan. Salah satunya adalah piutang. Dalam akuntansi, alasan terjadinya piutang adalah belum masuknya pembayaran secara lunas kepada perusahaan pada saat periode jurnal ditutup. Berikut ini juga ada tips untuk mengelola piutang. Yang pertama, kita bisa melakukan pengendalian piutang secara ketat, agar kita tidak salah untuk memberikan piutang kepada pelanggan. Selanjutnya, yang kedua, buat surat perjanjian utang piutang. Sebelum pelanggan memutuskan untuk kredit, kita harus memastikan dan menjelaskan berbagai peraturan serta skema hutang yang telah ditentukan, mulai dari sistem cicilannya, suku bunga jika ada, selanjutnya tanggal jatuh tempo, hingga adanya sanksi atau denda yang mungkin diberlakukan di perusahaan tersebut. Selanjutnya, untuk yang ketiga, kita bisa melakukan pembukuan secara rutin. Selain membuat surat perjanjian di awal, kita juga perlu melakukan pembukuan utang piutang secara rutin. Untuk apa? Di sini untuk mengecek kas usaha kita. Catatan ini juga bisa berguna untuk menganalisa perputaran piutang yang telah diberikan. Untuk itu juga ada tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa membuat daftar khusus piutang. Selanjutnya, menganalisa perputaran piutang secara efektif. Dan yang ketiga adalah kita harus bisa aktif untuk menagih piutang, agar kita tahu pelanggan kita akan membayar di tanggal berapa. Dan untuk mengkonfirmasi apakah mereka sudah menerima surat invoice, faktur pajak, dan sebagainya. Seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pemaparan dari materi piutang yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.